ini it's recording. Oke, itu pertemuan kedua kali ini kita akan membahas itu mengenai beberapa poin. Jadi kita akan ngebahas itu mengenai visi. Jadi apa itu visi? Visi itu mimpinya perusahaan yang seperti apa sih gitu. Kemudian bagaimana sih kita bisa merumuskan mimpinya ini gitu loh. Ya kan, apa sih yang menjadi dasar perumusan visi ini? Kemudian juga ada visi, kemudian juga ada misi gitu kan ya. Bagaimana kita bisa merumuskan misi, bagaimana kita bisa ada juga unsur-unsur dari misi organisasi itu seperti apa, kemudian juga tujuan perusahaan, sasaran perusahaan, kemudian juga ada falsafah, dan juga saya akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu sebenarnya gampang kok. Tugas-tugasnya itu membuat resume. Jadi resume dari buku. Jadi saya sudah siapkan bukunya, ini bukunya. Kalian nggak harus beli. Jadi itu saya sudah siapkan dalam bentuk soft copy. Dan saya scan halaman-halamannya. Nanti tinggal saya share di grup gitu ya teman-teman ya. Oke, ini bukunya. Jadi kalau kita bicara apa? Kalau kita bicara mengenai strategic management, ya pasti itu nggak akan lepas dari seorang ahli atau guru manajemen yang namanya Peter Drucker gitu ya. Kalau di marketing tuh ada yang namanya Pak Hermawan Kertajaya, itu karena sebagai gurunya marketing. Tapi kalau di dunia strategi dunia manajemen, terutama untuk strategic management, itu ada yang namanya Peter Drucker gitu loh. Ini yang saya ambil gitu. Jadi ini supaya untuk menambah wawasan dari teman-teman semuanya ya. Ini ada yang mau masuk sebentar. Oke, here we go. Oke, ini sudah direkam. Oke, kita lanjut aja langsungnya kepada slide. Sebentar, ini saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya di layar teman-teman nih ya. Ini kita akan bicara tadi kan ya seperti saya jelaskan ada visi, kemudian juga misi, kemudian juga tujuan dari perusahaan dan juga falsafah dari perusahaan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu gitu loh. Kita coba kupas satu persatu secara perlahan-lahan. Oke, yang pertama kita masuk kepada visi perusahaan. Apa itu visi? Ya kan? Visi, ya. Apa sih visi itu? Jadi visi itu mungkin lebih kepada seperti apa? Seperti mimpinya perusahaan gitu loh. Jadi visi itu merupakan deskripsi tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi apa perolehan yang ingin dicapai setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan juga mencapai potensi yang mereka miliki secara full gitu loh. Nah, jadi kalau tadi di pertemuan awal kita ada bicara mengenai environmental scanning gitu ya, scanning untuk bagaimana kita bisa melihat kondisi sekitar. Kemudian juga kita untuk strategi formulation. Lalu yang ketiga kita bicara strategi implementation. Lalu yang keempat kita bicara mengenai controlling gitu juga. Nah di sini pastinya setelah kita implementasikan, pasti kan ada harapan yang ingin kita capai di masa yang akan datang gitu loh. Nah jadi visi itu kita bicara mengenai apa yang ingin kita capai oleh organisasi setelah kita itu sebagai organisasi mengimplementasikan strateginya dan juga mencapai potensi secara keseluruhan, potensi yang dimiliki oleh perusahaan, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya lainnya, mungkin sumber daya finansialnya, baik itu aset-asetnya, aset-aset perusahaan. Setelah dimanfaatkan secara maksimum, pastinya kita ingin mendapatkan hasil gitu kan ya. Nah, seperti itu. Juga visi itu bisa sebentar, ini saya kecilin dulu ini. Visi itu juga merupakan pandangan jauh ke depan atau wawasan yang luas kemana dan bagaimana perusahaan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan juga tetap dapat eksis gitu kan ya di masa yang sekarang. Nggak cuma setahun 2 tahun, tapi juga perusahaan kita pengen kan kita punya usaha tuh eksis sampai dengan 10 tahun, 20 tahun akan datang, bahkan 30 tahun yang akan datang gitu kan. Kita pengen seperti itu kan, dan juga kita bisa mengantisipasi
terhadap hal-hal yang terjadi di luar sana gitu kan, yang setelah PPKM dilanjutkan, PPKM dinaikkan levelnya gitu kan, kita mesti bisa mengantisipasi gitu loh. Kita juga harus punya jiwa harus punya jiwa inovasi, jiwa inovatif gitu kan ya. Kalau kalian mungkin pernah belajar mata kuliah entrepreneurship, pasti kan juga kalian diajarkan mengenai bagaimana kalian bisa memiliki jiwa inovasi gitu kan ya. Kira-kira kalau misalkan dengan kondisi yang sekarang gitu kan, inovasi-inovasi apa sih yang mungkin muncul gitu kan ya. Seperti misalnya kalau ada seorang pengusaha hotel ya, memang dia bisnisnya itu dia beragam ya, nggak hanya sekedar hotel, tapi juga dia ada bisnis yang lain. Jadi karyawannya itu yang tadinya mereka idle, maksudnya nggak karena bisnis hotel itu kan mandek ya, bisa dibilang mandek karena PPKM. Jadi karyawannya itu dikaryakan di tempat yang lain, di bisnis di unit bisnis yang lain, di anak perusahaan yang lainnya gitu loh. Pokoknya selama si pengusaha itu tidak memecat karyawan, dia bisa memanfaatkan semua, yang bisa memanfaatkan karyawan ini untuk berkarya di tempat yang lainnya gitu loh. Walaupun mungkin itu bukan keahlian si karyawan, tetapi dia berusaha supaya si pengusahanya tidak harus memecat karyawan gitu, mem-PHK karyawan gitu kan. Bayangkan kalau dalam kondisi seperti sekarang sulit begini, terus karyawannya di PHK walaupun dia dapat pesangon, tapi tetap kira-kira kalau misalnya pesangonnya bisa bertahan berapa lama sih gitu kan. Walaupun sudah dikasih duit ratusan juta, kira-kira kalau ratusan juta dipegang itu dalam kondisi seperti sekarang ini kan ya pasti akan ya mungkin nggak langsung habis hari, tapi mungkin dalam waktu secara perlahan pasti kan duitnya akan habis gitu loh. Makanya akhirnya pengusaha ini dia mencoba mengambil jalan tengah. Jadi udah berarti kalau gitu karyawannya idle ditempatkan di anak perusahaan yang lain. Kemudian karyawan yang lain misalnya chef itu diberdayakan untuk misalnya membuat produk-produk yang baru, membuat produk-produk kuliner yang baru yang mungkin yang inovatif yang tadinya mungkin kalau makan ayam pasti kok mikirnya ayam luar negeri, kalau misalnya mau nongkrong di kalau mikirin kopi kok mesti kopi yang luar negeri gitu kan, kenapa nggak bisa harus kopi dalam negeri. Nah tuh dia mencoba melakukan inovasi seperti itu gitu loh, dan itu cukup berhasil gitu kan ya namanya juga misalkan gini, gampangnya gini, misalkan kalau kualitas hotel tapi harganya harga kaki lima gitu bisa dibilang gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bikin ya karena ya kelas chef gitu, misalnya bikin burger ya burger kelas hotel gitu loh. Bukan nggak sekedar burger yang pinggir jalan, walaupun misalnya harganya nggak beda dengan harga yang burger yang pinggir jalan, tapi pasti akan ada perbedaannya gitu. Nah, itu yang merupakan inovasi yang dilakukan oleh si pengusaha ini gitu loh. Oke, next. Dia melakukan gini karena dia punya visi bahwa suatu saat nanti misalnya pada saat kondisinya pada saat kondisinya ini sudah membaik, ya pasti bisnis hotel akan booming lagi, dan dia nggak perlu harus rekrut karyawan baru lagi. Jadi karyawan yang lama tadi itu ya bisa dikembalikan, diminta untuk balik ke hotel. Kalaupun juga itu mereka mau, atau mungkin mereka sudah lebih kerasan di tempat yang baru ini, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Gitu, tetapi si pengusaha itu nggak harus totali dia merekrut karyawan dari awal lagi gitu loh. Gitu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman. Oke, next. Jadi visi itu juga dia berisi gambaran yang menantang, jadi challenging gitu loh. Mengenai kondisi masa depan. Ya, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu kan ya. Kita nggak tahu nih kira-kira even besok pun juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Kita hanya bisa memprediksi gitu kan. Memprediksi kemungkinan misalnya berarti saya katakanlah mungkin dalam sebulan 2 bulan ini mungkin pertumbuhan ekonominya berkisar sekian. Itu kita hanya bisa memprediksi gitu kan ya. Tetapi bisa jadi prediksinya salah, meleset, atau bahkan sama sekali berbeda gitu kan ya. Tapi ini justru yang menjadi tantangan bagi direksi maupun juga anggota dari organisasi gitu loh. Jadi berisi mengenai gambaran yang menantang di masa yang akan datang, dan juga berisi merupakan kondisi yang ideal yang ingin dicapai gitu loh, yang ingin diwujudkan oleh perusahaan gitu kan. Gitu. Oke, gitu ya. Nah,
Sampai sini ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman dari penjelasan mengenai visi ini, atau mungkin penjelasan saya mungkin agak terlalu cepat mungkin. Kalau nggak ditanyakan, saya lanjut aja ya. Kalian bisa langsung bisa langsung menanyakan atau saya langsung diterap juga nggak masalah gitu ya. Oke, ada lagi yang masuk nggak teman-teman ini? Udah masuk semua ya. Oke, Adina. Oke, next, dasar-dasar untuk perumusan visi. Jadi yang pertama pasti mencerminkan apa yang hendak ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang, di masa 10 atau 20 tahun atau bahkan mungkin 30 tahun dari yang akan datang gitu loh. Ya kan? Apa sih yang ingin dicapai oleh perusahaan di tahun 2045 gitu loh. 2045 itu kan sekitar 21 tahun lagi kan ya. Kira-kira kalian tuh usianya berapa sih pada saat di tahun 2045 gitu kan ya? Apa yang akan terjadi di tahun 2045? Kira-kira perjalanan menuju ke tahun 2005 nih bagaimana gitu kan ya? Nah, pastinya kan kalian menginginkan kondisi yang ideal. Misalnya di tahun 2045, misalnya perusahaan sudah menjadi misalnya perusahaan kuliner terbesar di Indonesia, perusahaan kuliner tradisional terbesar di Indonesia gitu kan. Itu walaupun misalnya dalam kondisi saat ini mungkin ya pada saat ini kita masih pandemi, kita masih belum tahu nih. Juga kalau misalnya kalian punya restoran atau punya usaha makanan, terus juga kan kalian nggak bisa full capacity kan, tamunya pasti hanya maksimal 50% gitu kan ya. Dan itu juga kemungkinan besar juga kan jamnya kan dibatasi gitu kan. Oke. Lalu yang kedua, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas gitu loh. Seperti yang ada seorang pengusaha cat gitu ya yang diwawancara oleh Pak Helmi Yahya, dia bilang gini, ayahnya pada saat itu dia mengatakan kita akan menjadi perusahaan cat terbesar di Indonesia gitu, di tanah air. Sedangkan pada saat ayahnya ngomong seperti itu ya di sekelilingnya itu masih masih sawah, masih tanah kosong gitu. Tapi bagaimana si orang tuanya ini, sang ayah ini, dia punya gambaran ke depan, dia punya visi yang jelas ke depan gitu lah. Itu yang akhirnya bisa menuntun keluarganya, maksudnya keluarganya menjadi karyawan gitu ya, dan juga karyawan yang lainnya supaya bisa meraih visinya ini gitu loh, gitu kan. Lalu yang ketiga, mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis. Pokoknya, kalaupun ada gagasan-gagasan besar, itu nggak boleh menyimpang dari visi yang sudah ditetapkan, gitu kan. Pokoknya visinya seperti ini menjadi perusahaan cat terbesar di tanah air di tahun misalnya 2040 atau tahun 2045. Ya berarti fokusnya menjadi perusahaan cat gitu loh. Pasti ya gagasan-gagasannya, inovasinya semuanya akan terkait dengan bisnis cat gitu loh. Oh ternyata dia pengen misalnya masuk ke masalah dunia otomotif ya nggak akan cocok karena itu bukan industrinya. Kalaupun misalnya dia masuk ke dunia otomotif, dia misalnya sebagai supplier, dia sebagai perusahaan yang masuk ke perusahaan-perusahaan otomotif, misalnya dia masuk ke PT Astra, masuk ke PT Astra Daihatsu misalnya untuk masuk cat untuk kendaraan-kendaraan roda 2 atau roda 4-nya gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu, jadi ya harus menjadi perekat dan juga harus bisa menyatukan beragam gagasan, beragam inovasi semuanya gitu loh. Jadi supaya semuanya terarah ke depan gitu, semuanya terarah gitu enggak. Ya pokoknya ya fokusnya bisnis chat ya, semuanya akan terkait dengan bisnis chat, misalnya bagaimana mencari bahan-bahan atau bagaimana mencari bahan-bahan chat yang kuat dengan iklim yang sesuai dengan iklim di Indonesia gitu kan ya, atau juga ya bagaimana chat yang anti bocor gitu, jadi ya sekalian jadi nggak perlu lagi pakai lapisan yang anti bocor, tapi langsung chat berikut dengan lapisan anti bocor. Itu merupakan sebuah inovasi gitu kan. Oke, ya semuanya terkait dengan industri chat gitu. Kemudian juga mempunyai orientasi ke masa depan, ini udah dijelas tadi ya. Jadi seperti yang si pengusaha itu dia bilang kita akan menjadi perusahaan chat terbesar di Nusantara. Padahal di sekelilingnya ya dia masih perusahaan chat yang biasa-biasa saja, masih di tengah sawah, ya kiri kanannya masih masih kosong gitu ya, masih tanah gitu ya.
kok dia bisa punya mimpi seperti itu gitu kan ya, gitu. Nah pasti ya sih ya dari visi ini harus bisa menumbuhkan komitmen dari seluruh jajaran di organisasi, baik dari level yang paling tinggi CEO sampai kepada level yang paling rendah, misalnya karyawan part-timernya, mungkin office boy-nya, atau mungkin salah ya semuanya yang terkait gitu loh. Gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang tanyakan mungkin teman-teman mengenai dasar-dasarnya. Oke, next kita lanjut ini kepada poin berikutnya, ini mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Jadi ya si leadernya ini ya harus ya dengan ada visi ini, jadi ya bisa memberikan kesinambungan bagi kelangsungan kehidupan organisasinya, walaupun misalnya berganti CEO, berganti orang gitu ya, CEO-nya mungkin lama dia udah pensiun, ganti CEO yang baru, mungkin CEO-nya dari luar organisasi, tapi tetap dia harus bisa menyesuaikan dengan visi perusahaan. Jadi visi perusahaan yang lama itu harus dilupakan dia karena dia masuk perusahaan yang baru, dan dia bisa melanjutkan bagaimana dia bisa mewujudkan visi yang barunya ini gitu loh. Itu oke ya. Kemudian juga tanpa adanya keterbatasan waktu, tetap ya, walaupun juga menjadi perusahaan cetak terbesar, tetap harus ada dimensi waktu yang kita mau kapan ini gitu loh. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, mengenai merumuskan visi, kalau tadi kan udah visi. Sekarang mengenai misi, apa bedanya? Oke, kalau mengisi itu jadi kita bicara mengenai tatanan atas nilai, jadi ada value dan kepercayaan yang bisa menjadi pernyataan usaha yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan visi yang ditetapkan. Jadi sudah ada visinya, kemudian kita menetapkan nilai-nilainya, value-nya gitu loh. Jadi misi ini bermanfaat untuk memberikan pedoman kepada pihak manajemen dalam memusatkan kegiatannya. Jadi kita udah tahu mimpinya apa, kemudian nilainya apa, value-nya apa yang ya kan. Kemudian juga usaha apa yang harus dilakukan supaya visinya bisa tercapai gitu loh. Oke, kemudian di sini kita bicara mengenai dasar-dasar merumuskan misi perusahaan. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan alasan dan keberadaan perusahaan. Juga mengimplementasikan kegiatan usaha yang sedang dilakukan atau diupayakan, baik dari produknya, konsumen, maupun juga sasarannya gitu kan ya. Oke. Next. Juga kita harus memperhatikan input atau masukan-masukan dari para stakeholder. Tahu siapa aja stakeholder? Ada yang tahu nggak? Sorry. Stakeholder itu siapa aja? Ada yang tahu? Fadli? Perinda mungkin tahu? Siapa sih menjadi stakeholder bagi perusahaan ini? Evansa mungkin tahu, Jilan, Dinda, Cindy. Stakeholder perusahaan, siapa saja yang menjadi stakeholder. Jadi ya kita juga harus bisa memperhatikan masukan-masukan dari stakeholder. Baik stakeholder itu bisa jadi dari lingkungan internal, misalnya karyawan gitu ya, karyawan ataupun level direksi, kemudian juga pihak pemegang saham gitu ya, ataupun juga dari pihak luar, misalnya konsumen, atau mungkin juga suppliernya atau pemasoknya, atau mungkin juga sorry industri di luar dari yang kita geluti, atau bahkan juga sampai kepada pemerintahan, baik itu di pemerintahan pusat maupun juga pemerintahan di daerah gitu ya. Jadi misi itu tidak selalu mencerminkan suatu kinerja, walaupun dasar pengalokasian sumber dayanya itu juga dan penetapan tujuan sudah ada sebelumnya gitu loh. Jadi ini lebih kepada alasan kenapa dan juga keberadaan dari perusahaan itu, lebih kepada itu ya, merupakan dasar untuk merumuskan visi gitu loh. Unsur dari misi organisasi pasti mulai dari produk,
ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, target pelanggannya kepada siapa, target pelanggannya, marketnya, kemudian teknologinya, kemudian juga tujuan dari perusahaan, survival, pertumbuhannya, profitabilitasnya seperti apa. Kemudian juga kita bicara mengenai filosofi organisasi dan juga mengenai public image yang ingin kita raih gitu, seperti apa gitu kan, atau yang kita raih atau yang ingin kita pertahankan gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini ada ditanyakan mungkin teman-teman? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kalau tadi kan sudah ada sudah ada visi, misi, sekarang kita bicara mengenai tujuan perusahaan. Jadi pernyataan tujuan ini merupakan uraian dari visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret dan terukur. Jadi saya ulangi ini, tujuan itu merupakan merupakan uraian dari pernyataan visi yang menjadi sasaran jangka menengah yang sifatnya konkret dan terukur. Jadi measurable gitu ya. Jangka menengah kira-kira berapa tahun nih gitu, misalkan 5 tahun sampai 10 tahun akan datang gitu kan ya, itu jangka menengah. Mungkin kalau jangka pendek ya pasti setahun 2 tahun gitu kan, setiap paling 6 bulan sampai dari setahun yang akan datang, itu merupakan jangka pendek gitu kan, short term. Jadi ini pernyataan tujuan merupakan sebuah foto, jadi sebuah image dari apa yang diharapkan dalam visi dan misi yang untuk jangka 3 sampai 5 tahun yang ke depan gitu loh. Jadi ini merupakan perjalanan untuk mencapai visi. Jadi ini seperti tujuan, jadi kayak visi yang kita coba kita bagi-bagi misalnya menjadi jangka menengah gitu, jangka menengah ya, misalnya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun gitu loh. Jadi tentunya itu tujuan besarnya atau visi besar itu di tahun 2045 gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi karena pernyataan tujuan itu merupakan gambaran jangka menengah dari perjalanan mencapai visi, maka target yang dibuat, pernyataan tujuan itu perlu mencerminkan keadaan masa depan yang ingin dicapai perusahaan secara konkret dan juga sifatnya terukur. Terukur itu ketahuan nih kamu mau mencapai pertumbuhan berapa persen dalam waktu berapa lama gitu misalnya gitu kan. Ingin menguasai berapa persen market share dalam waktu berapa tahun ke depan gitu. Itu sifatnya yang terukur gitu kan ya. Karena apa? Karena situ kita bisa ketahuan, oh misalnya ternyata misalkan mungkin pastinya ya pasti kan kita tidak, perjalanan ini kan tidak, perjalanan untuk mencapai visi perusahaan itu kan pasti tidak akan smooth gitu ya, pasti ada lika-likunya, pasti ada hambatan-hambatannya gitu kan, mungkin ada banyak hal-hal yang mungkin di luar dugaan yang terjadi, misalnya seperti kayak pandemi COVID seperti ini kan, itu merupakan hal yang di luar dugaan sama sekali kan, bisa terjadi gitu kan, apalagi misalnya pada kemarin ada second wave di awal bulan Juli, dan memang sebenarnya alhamdulillah kita sudah mulai sudah menurun ya saat ini ya untuk jumlah penderita COVID-19 ya, tapi tetap kita harus tetap waspada gitu. Oke. Ya, dengan melihat tingkat pencapaian dari pernyataan tujuan, jadi manajemen bisa menilai seberapa baik organisasi tersebut yang sudah mengarah pada visi. Jadi kira-kira sudah berada di track yang tepat belum nih? Walaupun sudah berjalan mungkin terseok-seok, berjalan perlahan mungkin karena karena daya beli masyarakat yang belum tumbuh secara signifikan gitu ya, masih banyak pengangguran gitu, dan juga masih banyak yang masyarakat yang mungkin belum berani untuk keluar rumah, jadi misalnya pertumbuhan perusahaan mungkin masih slow gitu ya, walaupun terlihat ada pertumbuhan tapi masih tetap masih tetap terlihat pelan gitu ya maksudnya. Tapi kan kita bisa ngelihat ini sudah berada di track yang tepat gitu kan ya. Oke. Kita perlu juga tahu apa sih yang menjadi dasar penetapan tujuan perusahaan. Yang pertama pasti adalah market share. Ya kan, market share kita nih sebagai perusahaan cat ini berapa persen gitu kan. Siapa saja nih pesaing kita yang ada, siapa saja sih pemain-pemain yang ada di market share ini gitu. Ada nggak pemain-pemain besar lainnya gitu. Ya misalkan seperti kayak Indomie, ya lawannya berarti Wings Food gitu kan ya. Indofood lawannya Wings Food gitu kan ya. Kemudian misalkan kayak Aqua, mungkin ada pemain-pemain baru misalnya seperti Le Mineral gitu kan ya.
atau mungkin pemain-pemain yang salah seperti kayak Ron 88 atau yang lainnya. Nah, jadi kita tuh perlu tahu juga nih kira-kira siapa saja sih yang bermain di pasar kita ini gitu loh. Kemudian juga biaya yang terendah. Bagaimana kita bisa mendapatkan biaya yang terendah nih untuk apa? Untuk supply produk-produk kita, untuk supply bahan-bahan baku produk kita. Dan juga mengenai pelayanan gitu kan, service seperti apa yang ingin kita berikan kepada konsumen gitu. Kalau konsumen mengalami hambatan atau masalah, ini response time-nya berapa lama gitu kan ya. Kemudian juga profit, kita bicara mengenai profit ya, pasti kalau usaha itu kan pasti akan bicara mengenai profit gitu kan ya. Ya kalau nggak profit ya berarti perusahaan kan nggak akan bisa bertumbuh dan berkembang gitu kan. Kemudian juga inovasi, ini apalagi misalkan dengan kondisi seperti saat ini ya, inovasi itu tidak selalu bicara mengenai teknologi, tetapi juga misalkan bagaimana kita bisa punya sifat inovasi gitu loh. Oke, seperti itu gitu loh. Kemudian juga efisiensi, pasti usaha itu ya harus ada harus menjalankan usaha ini kan juga harus efisien gitu, jangan sampai nanti ya mungkin terlalu boros gitu kan ya, pengeluarannya kok terlalu boros, misalnya perjalanan dinas saja kok misalnya kalau keluar kota, kalau misalnya bisa menggunakan misalnya kereta api, kenapa harus menggunakan pesawat, contohnya seperti itu. Dan juga adanya tanggung jawab sosial atau ya corporate social responsibility. Jadi kita punya tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar kita gitu, lingkungan perusahaan gitu kan ya. Misalnya di lingkungan pabrik sekitar ada siapa saja gitu kan ya. Apa yang bisa kita bantu untuk di lingkungan sekitar pabrik kita atau lingkungan perusahaan kita, itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Misalnya kalau pabrik kita misalnya ada di daerah terpencil atau mungkin di kota kecil, mungkin apa yang bisa kita lakukan nih, misalnya mungkin membangun tempat ibadah kah, atau misalnya kita membantu kepada mungkin orang-orang yang kurang beruntung di sana gitu kan, atau kita bisa mungkin memberikan beasiswa. Nah, itu seperti itu. Jadi itu merupakan tanggung jawab sosial gitu kan ya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, guys? Any questions? Oke, tujuan perusahaan itu harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, jadi kita bisa menyingkatnya menjadi satu kata smart gitu loh. Oke ya, smart. Kita lihat S yang pertama. Jadi tujuan itu harus sederhana dan mudah dimengerti. Jadi siapapun yang ada di lingkungan organisasi gitu ya harus bisa mengerti apa yang menjadi tujuan perusahaan ke depan gitu loh. Makanya tujuannya harus dibuat sesederhana mungkin dan juga mudah dimengerti oleh karyawan gitu kan ya. Itu simple. Kemudian M, measurable, jadi jelas dan konkret, dapat diukur. Dan dari sini kita bisa memotivasi karyawan gitu kan ya, untuk bisa bekerja sesuai dengan atau mungkin bahkan melebihi dari kapasitasnya gitu. Bahkan misalnya ya mau cuma melebihi dari maksudnya ya bekerja yang nggak harus dicambuk, bekerja itu ya penuh dengan dedikasi, penuh dengan tanggung jawab gitu kan ya, gitu ya. Lalu yang ketiga itu applicable. Jadi misalnya applicable itu adalah ya tujuannya ini layak untuk diperjuangkan dan juga perusahaan ini mampu untuk melakukannya. Misalnya kira-kira kalau misalnya pertumbuhannya itu 3% dalam satu tahun, tahun 2021 kita punya target pertumbuhan perusahaan itu misalnya 3-5%. Maksudnya maksimum itu 5%, kondisi yang terbaik, walaupun jika tidak bisa tercapai palingnya nggak jauh dari angka 3%, jadi range dari angka 3-5% gitu loh. Dan ini memungkinkan nggak, layak nggak untuk diperjuangkan gitu kan ya, gitu. Nah kemudian juga reliable, jadi sesuai dengan harapan dari perusahaan, reliable, jadi ya sesuai dengan harapan perusahaan dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, apalagi misalnya dengan adanya gadget gitu ya, dengan adanya perkembangan teknologi yang
yang merubah perilaku konsumen. Jadi sebenarnya saat ini tuh bisa dibilang ada 3D. Apa yang maksud dengan 3D? 3D adalah disrupsi. Ada 3 jenis disrupsi. Disrupsi yang pertama itu adalah disrupsi teknologi. Lalu disrupsi yang kedua adalah disrupsi dari generasi milenial. Milenial dan Gen Z disruption gitu kan. Lalu yang ketiga, disrupsi itu adalah disrupsi pandemi. Jadi karena 3 disrupsi ini maka akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan kepada perubahan zaman, kepada perkembangan kepada perubahan perilaku konsumen gitu loh. Ya kan yang tadinya misalnya anak sekolah, yang anak SD mungkin sekolahnya masih tetap tatap muka gitu kan ya sebelum pandemi gitu kan, tapi sejak adanya pandemi ya anak-anak ini dipaksa untuk bisa sekolah secara online gitu kan ya, sekolah di rumah yang menggunakan teknologi informasi ya kan ya, menggunakan laptop, menggunakan handphone, menggunakan jaringan gitu ya, jaringan wifi di rumah ya kan, atau menggunakan gadget. Tapi intinya adalah kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan gitu loh. Kemudian juga timetable. Timetable itu tujuan ini harus memiliki tenggat waktu dalam pencapaiannya. Jadi ya mau dicapai kapan nih kalau pertumbuhan perusahaan ini 3% sampai 5% ini pada saat kapan ini? Soalnya di akhir tahun 2021 ya pertumbuhan perusahaan itu, company growth itu berkisar antara 3 sampai 5% gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mungkin teman-teman. Oke, tadi kan sudah jelas ya tadi mengenai tujuan perusahaan. Sekarang kita juga bicara mengenai sasaran perusahaan. Apa bedanya tujuan dengan sasaran gitu loh? Ada yang tahu? Tujuan utama perusahaan itu dirinci atau dipecahkan menjadi tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran. Jadi ada tujuan utama nih, misal tujuan itu sama 5 tahun nanti di breakdown lagi misalnya menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil yang disebut dengan sasaran perusahaan. Ini yang ya kita breakdown lagi lebih kecil, mungkin setahun, setahun gitu kan ya. Jadi sasaran perusahaan itu adalah merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Itu sesuatu yang akan dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 bulan, 3 bulan gitu kan ya. Agar sasaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien, maka sarana perusahaan itu harus dibuat secara spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai dengan indikator yang jauh lebih rinci. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk bisa memudahkan sasaran usaha, jadi sebaiknya perusahaan itu memperhatikan beragam hal sebagai berikut ini ya. Jadi mulai dari pertama, sumber daya manusia, SDM-nya. Apakah jadi menentukan apakah kira-kira keterampilan dari si pengusahanya atau mungkin keterampilan dari karyawan itu perlu ditingkatkan nggak sesuai dengan perkembangan zaman, apa yang perlu ditambahkan pengetahuannya, apakah perlu juga ditambahkan pengetahuan mengenai big data kepada tim marketingnya, atau mungkin perlu ditambahkan juga misalnya pengetahuan misalnya mengenai mengenai artificial intelligence kepada tim IT-nya gitu kan ya, kira-kira seperti apa gitu kan. Lalu yang kedua mengenai sumber daya keuangan perusahaan. Jadi financial resources-nya ini harus dapat menentukan beberapa poin sebagai berikut. Kira-kira tingkat efisiensi, gitu kan? Bicara mengenai tingkat efisiensi, mengenai margin, net margin, gitu kan ya. Bicara juga mengenai laba yang ingin dicapai, dan juga dana yang dibutuhkan untuk melakukan investasi atau untuk pengembangan usaha, gitu kan ya. Oke, masih ada yang mau tanyakan mungkin teman-teman? Sebenarnya kita break dulu ya, break dulu mungkin sekitar 10 menit, nanti kita lanjut lagi gitu ya. Saya sini sampai jam 3 ya, oke. Masih ada. Oke, poin C, mengenai kemampuan laba bersih. Kemampuan untuk menghasilkan laba bersih yang akan dicapai. Jadi ini hendaknya bisa meningkat melebihi indeks biaya hidup gitu kan ya. Jadi laba bersihnya itu harus di atas indeks biaya hidup. Supaya apa? Supaya company bisa save, company juga bisa membayar
gaji karyawan, company juga bisa mengembangkan usahanya gitu loh. Oke, kemudian juga kedudukan pasar wirausaha itu harus bisa menentukan apakah perusahaan memiliki kedudukan di pasar sebagai market leader atau yang sebagai mungkin di nomor 2 atau nomor 3 posisinya gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini jelas teman-teman? Kita break dulu sekitar 10 menit, berarti mungkin masuk lagi sekitar jam 1.55 gitu ya teman-teman ya. Oke, kita break dulu sebentar. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sholat atau mungkin ada apa yang mau bikin kopi, sok silakan gitu ya. Oke. Iya, Pak. Okay, I'll see you around and don't go too far.